Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya Arie Setiawan Tech Vlog, di mana saya di sini ingin tujuannya tuh agar saya bisa menyalurkan apa yang saya sudah pelajari. Saya tuangkan dalam bentuk video untuk supaya saya juga tidak lupa apa yang sudah saya pelajari, dan semoga ini juga bisa menjadi referensi buat teman-teman yang ingin belajar pemrograman ya, khususnya di bidang web. Oke, untuk video pertama saya ini saya akan menjelaskan tentang HTML. Nah, apa sih itu HTML? HTML itu adalah sebuah singkatan dari Hypertext Markup Language, yang dimana HTML itu sendiri adalah sebuah bahasa markah yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web. Nah, jadi kalau kalian membuka web, baik itu kalian cari di browser layaknya Chrome, Mozilla, ataupun Safari, itu sebagian besar web itu dibangun dengan fondasi HTML. Jadi dasarnya itu HTML ya. Nah, namun HTML itu bukanlah bahasa pemrograman, dan itu berarti HTML tidak mempunyai kemampuan untuk fungsionalitas yang dinamis. Nah, jadi HTML itu sendiri pada dasarnya tidak mempunyai fungsi yang banyak. Nah, jika kalau kalian ingin menambahkan fungsi lainnya yang dinamis, dan juga untuk ingin membuat halaman web kalian menjadi responsif, kalian dibutuhkan menggunakan framework CSS layaknya Bootstrap ataupun Materialize dan lain sebagainya. Nah, di sana nanti terdapat fungsi-fungsi baik itu kelas, library, dan lain sebagainya, fitur yang bisa kalian gunakan untuk diterapkan di website kalian. Nah, di sini HTML memungkinkan user untuk mengorganisir dan memformat dokumen sama seperti Microsoft Word. Nah, karena basicnya itu hypertext ya, jadi dia tuh emang mengelola teks ya, dan teksnya itu terhubung satu sama lain dengan media link dan melalui koneksi internet. Nah, kalau kalian di Microsoft Word kan kalian cuma ketik lalu kalian buka. Nah, hanya sebatas itu doang ya. Nah, namun di HTML itu sendiri dasarnya itu bisa mengorganisir dan membuat dokumen di laptop atau komputer kalian, dan itu bisa dibuka oleh semua orang yang bisa mengaksesnya. Itu juga bedanya. Nah, untuk sejarah dari HTML itu sendiri, HTML itu dibuat oleh tim Berners-Lee ya. Nah, untuk orang tokohnya tuh ini, beliau itu seorang ahli fisika di lembaga penelitian CERN yang berlokasi di Swiss. Nah, dia memiliki ide tentang sistem hypertext yang berbasis internet. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya tadi, jadi si perbedaannya dengan Word itu, HTML bisa mengorganisir atau kalian bisa membuat dokumen baik itu teks dan segala macam. Nah, namun itu juga bisa terhubung agar bisa dilihat oleh pengguna lain dengan memiliki basis dari internet, koneksi dari internet ya. Nah, harusnya kita hypertext ini merujuk pada teks yang membuat referensi atau link ke teks lain yang bisa diakses langsung oleh viewer. Nah, viewer itu orang yang membuka website kalian. Nah, selanjutnya nih, tim Berners-Lee merilis versi pertama HTML pada tahun 1991, dan di dalamnya terdiri atas 18 HTML tag. Nah, jadi pas pertama kali diluncurkan HTML itu, pada saat itu hanya terdapat 18 tag yang bisa digunakan ya. Lalu sejak saat itu, setiap kali ada bahasa HTML yang baru dirilis, akan selalu ada tag dan atribut terbaru. Jadi setiap ada pembaruan pasti ada tag terbarunya ya. Entah itu dimodif ataupun ditambahkan.
Nah, untuk cara kerja dari HTML itu sendiri ya, dokumen HTML itu kalian biasanya dituliskan di sebuah text editor atau kode editor, misalkan Notepad atau Notepad++ dan lain sebagainya, lalu disimpan dengan format .html ataupun .htm. Nah, ekstensi file ini bisa dilihat dengan menggunakan web browser apapun, layaknya Google Chrome, Safari, ataupun Mozilla Firefox. Nah, browser tersebut membaca file HTML dan merender kontennya sehingga user internet bisa melihat dan membacanya. Nah, jadi file yang tadi kalian simpan dalam bentuk format HTML ataupun HTM, nanti itu dibuka di browser, web browser. Lalu si web browser itu akan merender isi dari file HTML yang sudah kalian ketik ya, baik itu di dalamnya ada teks ataupun gambar. Nah, nanti web browser akan menampilkan di tampilan web browser. Nah, oke, untuk video pertama ini cukup sampai pengenalan HTML ya. Nah, untuk kalian yang ingin penasaran bagaimana file HTML itu dibuat, nah, saya akan menggunakan Notepad++ ya. Nah, di sini saya akan coba membuat sebuah file HTML. Pertama saya akan ketikkan tag HTML. Oh tidak, yang pertama kita harus mendefinisikan tipe dari dokumennya. Nah, karena ini file HTML, jadi kita tuliskan doctype HTML. Nah, lalu baru di baris selanjutnya itu ada, kalian bisa mulai menuliskan tag HTML. Lalu ditutup. Lalu di dalam HTML itu ada head ya, tag head. Nah, di dalam head ini sendiri ada tag title. Nah, di mana tag title ini digunakan untuk memberikan judul dari dokumen HTML kalian di bagian atas tab web browser kalian. Nah, setelah tag head itu biasanya ada tag body. Nah, tag body ini isinya itu tentang apa yang ingin kalian tampilkan di file HTML kalian. Kalian bisa menambahkan teks di sini ataupun gambar dan lain sebagainya, yang intinya itu semua nanti akan kalian tampilkan di web browser. Nah, kalau yang ada di dalam tag head ini tidak akan muncul di web browser, namun akan muncul di bagian atas tab sini, atas tab web browser kalian. Nah, misal ini seperti ini saja sudah bisa disimpan ya. Misal ini saya kasih judul belajar HTML. Lalu saya save, Ctrl S ya. Nah, save as. Di sini misal saya simpan saya di desktop dengan format dengan nama index. Nah, ini untuk tipenya kita harus men-setting tipe file tersebut agar dijadikan .html agar bisa dibuka di web browser kalian. Nah, kalian sudah bisa milih tipe filenya di sini. Di sini ada HTML ya. Jangan secara default dia akan menggunakan txt. Nah, itu kalian harus ganti dengan menggunakan format .html. Saya save. Lalu saya akan, kalau file HTML disimpan, maka dia akan tersimpan dengan secara defaultnya bisa langsung dibuka, diklik 2 kali ya, nanti akan muncul di web browser kalian. Nah, di sini nanti akan muncul file path
atau directory dari dimana file HTML itu sendiri disimpan. Nah, ini file HTML yang sudah tadi saya buat, tidak ada apa-apa, namun sini sudah tertuliskan judul dari web kita ya, belajar HTML, karena tadi kita sudah membuat judul di dalam tag title belajar HTML. Nah, di sini kosong karena di dalam tag body tidak ada apa-apa. Nah, jika ditambahkan sebuah teks heading, misalnya kita kasih judul web kita satu, selamat datang di website saya. Ini saya simpan. Nah, ketika kita refresh halaman di web browser kita, maka kan muncul sebuah teks yang bertuliskan selamat datang di website saya. Nah, itu karena tadi kita sudah menambahkan sudah menambahkan tag H1 yang bertuliskan selamat datang di website saya. Nah, jadi sekian dulu untuk pengenalan HTML dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya nanti akan dibahas di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.